Teman-teman udah nonton film Fireproof? Karena di dalam film Fireproof ada buku ini, Love Dare. Hari ini kita akan belajar dari buku Love Dare, yang buku ini terbit karena satu film yang judulnya Fireproof. So, gue nggak akan bisa bahas buku ini sebelum gue bahas dulu film Fireproof. So, inilah spoiler untuk film Fireproof bagi teman-teman yang belum pernah nonton. Bagi yang belum pernah nonton, bener-bener wajib banget buat nonton ya. Oke, film ini memang Christian movie, tapi yang dibahas kan pernikahan. Jadinya menurut gue, semua orang yang menikah wajib nonton film ini. Karena film ini bagus banget. So, film ini menceritakan tentang satu pasangannya. Nah, si cowok dan si cewek. Si cowoknya ini adalah pemadam kebakaran. Si ceweknya ini adalah nurse, perawat. Semua orang melihat pasangan ini tuh luar biasa. Cowoknya ganteng, ceweknya cakep, dua-duanya sukses. Kayaknya pasangan yang luar biasa sekali. Tapi tidak ada yang tahu. Di dalam hubungan mereka, hubungannya sudah mulai retak. Si cowok dan cewek ini intinya mengalami konflik yang luar biasa. Gue gak mau spoiler banget ya. Ini trailer lah istilahnya. Nah, si cowok dan si cewek ini mengalami hubungan, terutama di dalam bidang komunikasi ya. Jadi mereka berdua seringkali miskom, seringkali salah mengartikan maksud pasangan, sampai mereka berdua ya konflik banget. Dan konflik itu mengakibatkan mereka berdua pengen cerai. Nah, si cewek karena mamanya sudah nggak bisa dengerin dia, ya sakit cuma bisa duduk, udah jadi kayak tanaman gitu. Sementara si cowok ya dia cerita ke papanya, ke mamanya kalau ya, dia udah nggak tahan nih sama bininya, dia pengen cerai. Nah, disinilah datang buku Love Dare ini. Jadi ketika dia cerita sama bapaknya kalau dia pengen cerai sama istrinya, bapaknya bilang, demi gue, lu tahan cerai lu 40 hari, boleh nggak? Dia bilang kayak gitu. Ya udah boleh. Terus bapaknya datang. Dan bapaknya datang ini by the way, bapaknya tuh nyetir 3 jam karena beda kota. Jadi si anak cowok ini merasa bapaknya nih bela-belain banget datang ke tempat dia, nyetir 3 jam. Kenapa lu nggak suruh gue yang datang ke tempat lu aja? Oh nggak, ini penting, harus gue yang datang ke lu. Oh, bapaknya hebat juga, luar biasa. Dan kenapa bapaknya suruh anaknya tahan 40 hari? Karena bapaknya suruh anaknya melakukan isi buku ini selama 40 hari. Dan by the way, ini buku udah bagus ya. Ini diketik nih semuanya nih. Nah, kalau di film itu, bukunya itu ditulis tangan sama si bapaknya. Dan isi bukunya apa sih? Kenapa harus 40 hari? Karena katanya kalau orang sudah menjalankan sebuah habit selama 40 hari berturut-turut, itu akan menjadi sebuah habit yang berkelanjutan, terus-menerus. Jadi minimal 40 hari, katanya. Dan isi bukunya apa? Selama 40 hari itu, si cowok ini, si suami atau si anak dia ini, itu dapat PR. Harus ngapain setiap harinya. Jadi hari pertama lu harus ngapain. Hari kedua lu harus ngapain. Dan ya karena ini Christian movie, setiap PR dia itu di bawahnya tuh ada alasannya. Alasannya itu ada ayat Alkitabnya. Dan singkat cerita ketika dia sudah menjalani 40 hari itu, diri dia sudah berubah. Dan ketika diri dia sudah berubah, pasangannya mulai bingung. Kok kayaknya berubah nih, kok kayaknya aneh. Dan karena ada yang berubah itu, berubah ke arah yang lebih baik, akhirnya hubungan ini menjadi lebih baik, hubungan ini sembuh, tidak jadi retak, dan tidak jadi cerai pastinya. Tapi gue ceritain aja kurang bagus, bener-bener saran gue, teman-teman nonton aja film Fireproof. Kalau dulu sih gue nonton di kaset, CD, DVD gitu ya, gue nggak tahu kalau sekarang nontonnya di mana. Tapi gue akan sertakan di kolom deskripsi ya kalau gue ketemu nontonnya di mana. So here goes buku Love Dare. Love Dare ini artinya tantangan cinta. Tantangan ya. Jadi yang dilakukan di buku ini belum tentu rasanya nyaman bagi si orang yang melakukan. Dan buku ini nih dilakukan dengan satu arah. Hanya misalnya dari suami ke istri atau dari si istri ke si suami. Dengan harapan pasangan kita, jadi misalnya gue si pelaku ya, si pelaku berharap si penerima perlakuan itu mengerti apa yang dilakukan, itu merasakan perubahan, dan akhirnya bertanya-tanya, lu kok bisa berubah?
Dan pertanyaan kenapa lo bisa berubah ini, ya akhirnya ikut merubah dia juga dan memperbaiki hubungan ini. Buku ini benar-benar Christian banget ya. Sekali lagi kalau bagi teman-teman yang merasa males dengerin Christian content, boleh skip. Tapi menurut gua, sekali lagi, karena ini adalah buku soal pernikahan, pasangan, semua orang yang nikah, semua orang punya pasangan, wajib baca buku ini. Apalagi kalau merasa dalam hubungan ini ada yang retak gitu ya. Jadi ya ketika membahas buku ini tidak akan terlepas juga dari beberapa ayat Alkitab yang terkandung di dalamnya. So di bagian pendahuluan ini ada ayat nih. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, banyak orang, terutama orang Kristen ya, kita bahas di dalam ini Kristen, orang Kristen yang kelihatannya imannya luar biasa. Dia pelayanan di gereja, dia mungkin jadi pendeta, dia menjadi pribadi yang luar biasa, dielu-elukan, atau mungkin dia doain orang sampai sembuh, dia doain orang sampai orang tumbang. Tapi kalau orang itu tidak punya kasih, itu rasanya sia-sia. Jadi iman dan pengharapan itu nggak akan terasa kalau nggak ada kasihnya. Nah, kasih ini hal yang terutama, yang paling besar diantaranya. Karena ya Tuhan kita sendiri, Tuhan yang umat Kristen itu sendiri adalah kasih itu sendiri. He is love himself. Dia adalah pribadi cinta itu sendiri. Jadi nggak ada gunanya kita beriman ke dia, nggak ada gunanya kita berharap ke dia kalau kita nggak punya kasih seperti dia. Orang-orang yang akan merasakan dampak buku ini, ya kan, kalau kita ngelakuin sesuatu ke pasangan kita tanpa kasih, itu rasanya kurang banget. Kayak misalnya kita kasih hadiah ke istri ya, kalau gue kan suami nih, kasih hadiah ke istri. Ngasih hadiah tanpa mengasihi, jadi gue cuman, ada Valentine, ya belilah hadiah. Terus gue cari di internet, hadiah Valentine. Ya ini, masuk budget lah, beli ya, beli. Langsung beli, ya udah suruh orang bungkus kado, bungkus. Tapi tanpa kasih, jadi cuman dari budget doang nih. Mungkin ada orang-orang di luar sana memang punya duit untuk beli kado Valentine yang mahal-mahal, lu mau beli 1000 bunga dibuketin gitu bisa. Tapi kalau tanpa kasih rasanya kurang banget, ya kan. Misalnya tadi gue kasih contoh ya, gue beli apa dari internet, gue kasih aja, terus ya udah pas pulang ke rumah di kamar, oh ada hadiah, ya itu hadiah Valentine buat kamu. Walaupun hadiahnya mahal, tapi karena kurang thoughtful, rasanya kurang. Ya. Tapi kalau disertai dengan kasih, walaupun hadiahnya murah, justru rasanya akan terasa lebih indah. Seperti ya ini contoh doang ya, ini contoh konkret nih, karena memang sebentar lagi sudah mau Valentine. Gue kemarin beliin music box ke istri gue, music box yang diputer-puter, atau ada suaranya lagunya gitu, ting nang ning dong ting nang gitu ya. Nah, gue tahu ada satu lagu spesifik yang dia suka, dan lagu ini dulu sering dia nyanyiin. Gue masih inget banget dia mau di mana nyanyiin lagu ini, apalagi ketika dulu pas, sekarang anak gue kan udah mau 7 tahun ya, dulu pas anakku masih bayi 1-2 tahun masih digendong, dia sering banget nyanyiin lagu ini ke anak gue yang pas masih bayi. Jadi gue sengaja request satu lagu ini karena dia dulu sering nyanyiin ini. Lalu ya gue beliin, ya gue kasih kotak, gue kasih ke dia, dan ketika dia buka rasanya happy karena kita buka bareng, kita puter kotak itu bareng-bareng, dan itu akhirnya memutar sebuah memori khusus gitu. Memori di mana ya dulu ada memori-memori indah di mana ya dia nyanyi lagu itu dan gue dengerin. Jadi hadiah yang thoughtful, walaupun music box ini nggak begitu mahal ya, tapi karena thoughtful itu yang membuat momen ini begitu indah. Ada kasih di dalamnya. So seperti yang gue bilang tadi, yang akan dilakukan di buku ini, yang akan menjadi PR bagi si pelaku kepada si penerima, belum tentu adalah hal yang nyaman bagi si pelaku. Karena ya kasih itu belum tentu nyaman untuk dilakukan. Kasih itu memberikan apa yang kita punya untuk dia. Kasih itu mengurangi sesuatu dari kita demi dia. Jadi belum tentu yang dilakukan di sini itu nyaman. Tapi yang dilakukan di sini udah pasti penuh kasih. Nah, awal-awal kenapa rasanya nggak nyaman? Karena kita kasihnya belum balik. Mungkin kita lagi sebel, kita lagi konflik, kita lagi ada pikiran jelek tentang pasangan kita, bad thoughts tentang dia. Tapi ketika kita berusaha melakukannya terus-menerus, diharapkan kasihnya tuh balik. Kasihnya tuh balik dan sampai kita melakukan hal yang tadi rasanya nggak enak, jadinya enak karena penuh kasih.
Jadi ya gue akan buka beberapa contoh PR yang dia kasih di buku ini. Nggak semua ya, nggak mungkin 40 hari gue bahas semua nih. Dan satu topik pun panjang nih. Jadi gue nggak akan bahas semua. Gue mungkin bakal pilih 1-2 topik saja sebagai contoh teman-teman. Karena better teman-teman beli sendiri bukunya. Bukunya bagus banget. Dan sebelum beli bukunya, nonton dulu filmnya. Fireproof, artinya tahan api. Nah ini contoh ya tantangannya ya. Ambil 2 lembar kertas, pada lembar pertama, luangkan beberapa menit untuk menuliskan hal positif tentang pasangan Anda. Lalu, di 1 lembar lagi, tuliskan hal-hal negatif tentang pasangan Anda. Taruh kedua lembar ini di tempat yang sangat rahasia selama 1 hari. Ada tujuan dan rencana yang berbeda untuk setiap masing-masing. Pada suatu saat, selama sisa hari, ambil sifat positif dari daftar pertama dan berterima kasihlah kepada pasangan karena Anda punya karakter positif ini. Wah, agak susah ya PR-nya ya. Susah juga nih. Jadi misalnya kita sudah tulis nih, pasangan kita misalnya pekerja keras. Nah, kita ambil momen di dalam 1 hari ini, kita berterima kasih kepada dia. Ya WA aja, atau bisa secara lisan juga. Terima kasih ya, kamu sudah menjadi pribadi yang bekerja keras. Dari kata-kata itu doang, si pasangan kan yang mungkin ya lagi konflik nih ya, yang kemarin mungkin teriak-teriakan berdua, saling-salahin, kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa gini-gini. Terus tiba-tiba di besok dapat kata-kata seperti itu. Terima kasih ya kalau selama ini kamu sudah menjadi orang yang pekerja keras. Si pasangannya kan langsung bingung ya. Perasaan kita kemarin baru ribut, kok sekarang dia ngomong begini? Mungkin dia nggak mau ngajak ngomong nih. Mungkin dia orang lagi error nih, nggak jelas nih. Tapi dalam hati dia pasti bertanya-tanya, dia orang kenapa? Kok tiba-tiba dia ngomong begitu? Ya kan? Abis itu mungkin tadi kan untuk masing-masing hari gitu ya. Nah, bisa jadi nanti di momen lain dia berterima kasih atas hal lain lagi. Tadi kan dia mungkin tulis pekerja keras, terus dia tulis penyabar, ya kan? Bisa lagi, mungkin tadi siang dia WA, tadi siang dia WA kan, terima kasih sudah menjadi orang yang bekerja keras. Ntar malam pas ketemu di rumah misalnya, aku mau bilang ya kalau aku terima kasih sekali sama kamu karena selama ini kamu sudah menjadi sosok yang sangat penyabar. Terima kasih ya. Nah, si pembicara mungkin dalam hatinya merasa, aduh, gue harus ngomong kayak gini, tapi bangke banget. Udah tahu nih orang banyak bacot, ngedumel mulu. Tapi ya udahlah, ini PR harus gue kerjain. Ya udah, gue ngomong dengan mulut gue. Gue ngomong aja nih, walaupun dalam hati gue rasanya jengkel banget sama dia. Gue harus tetap ngomong. Ya terima kasih ya, selama ini kamu sudah menjadi orang yang penyabar. Ya terima kasih ya. Nah, dia mungkin ngedumel. Si pasangan yang mendengar sekali lagi, kedua kalinya mendengar, terus jadi bingung. Dia orang lagi sakit ya, tadi siang ngomong gini, sekarang ngomong gini. Ini aneh banget nih orang, kok ada yang berubah dari dia? Apa yang berubah? Aneh. Ini, ya gue gak akan kasih tau ini di hari keberapa ya. Tapi di sekian hari, kalau tiap hari melakukan hal tantangan cinta ini, pasti 2 orang ini akan mengalami perubahan. Si orang yang jengkel banget untuk melakukan hal ini, lama-lama bisa, ya juga ya dulu gue kan sering ngelakuin hal ini ya. Kok sekarang kayaknya untuk melakukan hal ini ribet, susah. Padahal dulu selama pacaran, gue sering loh melakukan hal yang manis ini ke dia, mengatakan hal-hal ini ke dia. Tapi kok sekarang enggak ya? Dia jadinya mikir. Dan si penerima perlakuan pun akan mikir, kayaknya dia selama ini kasar, tapi kok pelan-pelan berubah ya? Apa yang berubah dari diri dia? Kenapa dia bisa berubah? Apa yang bikin dia jadi lembut lagi? Padahal dia selama ini teriak-teriak keras. Apa yang bikin dia jadi lembut lagi? Apa ya? Jadinya penasaran. Dan 2 pribadi ini pelan-pelan berubah. Sampai di hari ke-40, puncaknya, ya mungkin si pendengar bisa nanya, apa sih yang bikin kamu berubah? Kenapa sih kamu berubah? Kamu ada alasan apa kenapa berubah? Kemarin kan kita marah-marah. Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi lembut? Nah, bisa jadi langsung, iya saya lagi melaksanakan buku ini. Terus akhirnya si cewek ini bisa aja, si penerima perlakuan bisa aja baca, ternyata kamu lagi melakukan isi buku ini. Terus akhirnya tersentuh gitu ya. Dan si pelaku buku ini, bisa jadi pribadinya sudah berubah. Iya, aku jadi ingat kalau dulu kita sering melaksanakan hal-hal yang manis-manis seperti ini. Tapi entah gimana,
setelah bertahun-tahun menjalani hubungan kok rasanya capek, rasanya males, rasanya aku udah gak mau peduli lagi sama kamu. Tapi lewat buku ini aku sadar bahwa aku tuh sudah mulai jauh, aku sudah mulai egois, aku jadinya balik lagi, aku mau mulai peduli lagi sama kamu gitu. Akhirnya kedua pribadi ini berubah dan hubungannya menjadi lebih baik. And by the way, kita akan lanjut ke topik lain ya, ke ke tantangan lain di hari lain. Kebutuhan apa yang dapat Anda penuhi hari ini? Apakah Anda dapat berbelanja untuknya? Atau Anda bisa usap punggungnya? Atau Anda bisa pijat kakinya? Atau mungkin ada pekerjaan rumah tangga yang kamu bisa bantu untuk kerjain. Coba kamu cari satu tindakan ini untuk membantu dia. Dan setelah tindakan itu, kamu bilang, aku menghargai kamu. Dan lakukan itu dengan senyum. PR luar biasa banget yang ini. Bayangin kalau satu pasangan ini benar-benar lagi konflik gila-gilaan, mungkin kemarin baru bontang-banting barang, lempar piring, ya kan, lempar meja, ya kan, handphone dibanting, pintu dibanting misalnya. Terus tiba-tiba besok pasangannya, si pelaku buku ini tiba-tiba nanya, kamu lagi butuh apa? Oh kamu lagi butuh handphone baru ya, kemarin dibanting ya, maaf ya, ntar aku beli handphone baru ya. Terus dibeliin handphone baru. Si pasangannya kan bingung. Anjay, tadi malam baru gue banting, dibeliin handphone baru sama dia. Wah, ini orang gila nih. Ya kan, dikasih handphone baru. Terus, sorry ya, kemarin aku emosi sampai kamu bisa banting handphone kamu. Ini aku beli handphone baru. Aku mau bilang kalau aku menghargai kamu. Aku minta maaf juga untuk hal yang kemarin. Sorry ya, ini handphone baru buat kamu. Wah, kalau si pelaku benar-benar ingin melakukan isi buku ini dengan sepenuh hati, pasti sebuah hubungan yang retak pasti akan balik lagi sih, pasti meleleh sih menurut gue ya, gitu. Si orang yang mendapatkan perlakuan pun akan bingung jadinya, kok dia jadi lembut banget, kok dia jadi perhatian banget, kok dia jadi suka kasih hadiah, kok rasanya dia mau berusaha mengerti gue, padahal tadinya dicuekin gue terus gitu kan. So by the way, itulah buku ini, buku yang ditujukan untuk para pasangan, terutama pasangan-pasangan yang sedang mengalami konflik besar ataupun kecil. Kalau misalnya nggak ada konflik pun, ya nggak apa-apa juga sih beli buku ini dan melakukannya, karena buku ini akan dilakukan oleh pasangan yang sedang berusaha mencintai pasangannya. Mungkin dari dua orang yang sedang konflik ini, salah satu mungkin masih merasa ingin memperbaiki hubungan ini, tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, ini buku ini jawabannya. Dan sebelum nonton buku ini, sekali lagi nonton filmnya, Fireproof, bagus banget. Dan berkali-kali gue nonton film ini selalu nangis. And by the way, ada satu orang di hidup gue ya, yang gue nggak pernah lihat dia nangis seumur hidup. Tapi one day gue lihat dia secara nggak sengaja, jadi gue buka pintu secara nggak sengaja, lihat dia lagi nonton film ini kebetulan banget, jadi dia nangis. So tantangan juga buat teman-teman untuk nggak nangis nonton film ini, bisa nggak? So that's the lesson for today. Thank you teman-teman sudah dengerin penjelasan gue tentang buku ini sampai detik dan menit ini. Gue berharap apa yang gue sampaikan di video hari ini bisa membantu teman-teman semua untuk memperbaiki hubungan teman-teman dengan pasangan. Kalau teman-teman merasa punya buku lain untuk dibahas, boleh teman-teman ketik aja di kolom komentar. Nanti akan gue coba baca dan gue akan coba bahas di channel Belajar Tiap Hari ini.